Halo semuanya, saya Firman. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan dari mata kuliah jaringan komputer. Namun sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Firman Paul Ricardo dengan NPM 231506199 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Nah, baiklah kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian secara sederhana saja. Di sini, topologi jaringan merupakan cara atau pola menghubungkan perangkat komputer dalam suatu jaringan. Perangkat-perangkat ini bisa lebih dari satu kuantitas saja. Bisa ada terdapat dua komputer, tiga komputer, dan sebagainya. Contoh sederhananya ketika kita datang ke toko ATK, di mana kita dapat secara langsung melihat beberapa komputer terhubung dalam satu printer. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu struktur dan aliran data, di mana dalam topologi jaringan ini memiliki dua. Yang pertama yaitu topologi fisik, yang mana dia berbentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas. Ia mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antar node, jaringan kabel, dan lain sebagainya, yang mana topologi fisik ini menunjukkan bagaimana perangkat-perangkat komputer terhubung secara nyata dalam ruang melalui eh, pengkabelan lah istilahnya, terhubung oleh kabel. Nah, yang kedua itu yaitu topologi, maaf, di sini saya akan menyampaikan jenis topologi fisik. Di sini terdapat topologi bus, topologi tree, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi hybrid, dan lainnya yang tidak saya cantum dalam video ini. Nah, berikutnya yaitu topologi logis. Topologi ini cenderung lebih abstrak dan strategis, yang mana dia mengacu pada pemahaman konseptual bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Ini mencerminkan atau menggambarkan bagaimana informasi berpindah dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Nah, untuk jenis topologi logis ini terdapat Ethernet, Token Ring, Local Talk, FDDI atau Fiber Distributed Data Interface, dan juga ATM, yaitu Asynchronous Transfer Mode, dan lainnya yang tidak saya cantum dalam video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di sini saya ambil Dinas Kominfo di Kabupaten Semarang. Nah, beginilah bentuk model arsitektur jaringan di Dinas Kominfo. Dapat kita lihat jurnalnya. Di sini saya sudah pilih jurnalnya yaitu, nah, ini dia. Dengan judul Perancangan Arsitektur Teknologi Informasi di Dinas Kominfo Kabupaten Semarang menggunakan Enterprise Architecture Planning. Nah, untuk arsitektur jaringannya itu sendiri, bentuknya seperti ini. Nih. Ini cukup kompleks, di mana arsitektur jaringan atau topologi jaringan yang digunakan pada Dinas Kominfo Kabupaten Semarang ini, dia menggunakan topologi jaringan tree. Topologi jaringan tree ini, saya akan lanjut ke dalam presentasi, di mana ini merupakan kombinasi dari topologi bus dan star. Pada jaringan ini, beberapa topologi star dihubungkan dengan topologi bus yang berfungsi sebagai backbone atau jalur utama komunikasi data. Nah, dalam topologi bus ini, eh, konsepnya seperti semua komputer dan perangkat jaringan terhubung ke dalam satu kabel yang utama, yang mana data yang dikirim oleh salah satu perangkat akan mengalir melalui kabel ini dan dapat diakses oleh perangkat lain. Dan topologi star itu merupakan setiap komputer atau perangkat terhubung
langsung ke sebuah perangkat pusat yang disebut dengan hub atau switch. Perangkat ini mengatur dan mengendalikan lalu lintas data di antara semua perangkat yang terhubung. Nah, beberapa poin dari arsitektur jaringan Dinas Kominfo ini atau topologi jaringan, dia menggunakan topologi jaringan tree kan. Nah, beberapa poin yang saya ambil di sini pada topologi jaringan Dinas Kominfo itu terdapat router one sebagai pusat jaringannya yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Di sini router one yang dimaksud adalah ini, yang paling atas. Nah, oh ya, kenapa topologi jaringan ini disebut dengan topologi tree? Karena dia berbentuk seperti akar atau eh, juga mirip seperti pohon. Nah, yang kedua, di sini terdapat switch sebagai distribusi koneksi. Switch-nya itu eh, terdapat pada Kominfo SG1, SG2, dan SG3 yang menjadi titik utama yang menghubungkan dengan perangkat-perangkat lain. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat koneksi ke OPD dan fasilitas pemerintahan, yang mana dia memiliki perangkat jaringan tersendiri sendiri yang terhubung ke switch. Nah, berikutnya penggunaan tower dan antena untuk koneksi jarak jauh. Nah, seperti kita lihat, di sini terdapat tower yang terhubung kepada Kominfo SG2 dan Kominfo SG3. Yang mana itu merupakan Tower Telomoyo dan Tower Ungaran Barat. Nah, keandalan dan status jaringan dari topologi jaringan ini, mayoritas koneksinya dalam keadaan oke, yang menunjukkan bahwa jaringannya berjalan dengan baik. Nah, kesimpulannya, dari paper yang saya tampilkan, jaringan ini dirancang dengan topologi tree yang memungkinkan pengelolaan yang lebih terstruktur dan skalabilitas tinggi. Dengan pendekatan ini, Dinas Kominfo dapat menghubungkan berbagai OPD secara efisien dan memastikan komunikasi data berjalan dengan lancar. Namun, tantangan utama adalah dari arsitektur ini merupakan kinerjanya yang sangat bergantung pada switch utama dan router one, sehingga perlu pemeliharaan yang baik untuk menghindari gangguannya. Berikut ini adalah eh, spesifikasi dari arsitektur teknologi yang digunakannya. Untuk pada jaringannya sendiri, dia menggunakan server, router, switch, switch firewall, NIS, antena disk, dan lain sebagainya. Mungkin cukup. Eh, Terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.